Kewenangan adalah pihak yang menjadi korban itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya aja nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir di legal standingnya mana bos? Surat kuasa. Anda minta surat kuasa sampai Yusuf Kala baru teriak. Tadi ya tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau jaksa agung namanya legal standing itu apa sih? Legal standing apa? Lu aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Ujinudin karena Ujinudin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas deponering? Sulit sekali ya. Deponering itu relevansinya itu bukan di dalam bukan dalam putusan, tapi itu dalam penuntutan. Orang yang membuktikan penuntutan. Yang kedua sahabat Sylvester Matutina, juru tafsir kejaksaan, sekarang juru tafsir. Anda ini bukan juru tafsir, sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap orang berhak sibuk demi hukum di negara kita. Kalau yang lain nggak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan. Anda juga sibuk membela Sylvester, ya biarkan saja. Tidak ada masalah bagi kami. Tidak ada masalah. Anda menjadi sahabat Sylvester tidak ada masalah. Menjadi pembela Sylvester tidak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan konstitusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini, gitu loh. Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. Interupsi seperti itu. Oke, moderator, apakah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan statement orang lain? Kalau saya diberi kesempatan maka saya akan lanjutkan. Kalau tidak, saya tunggu dulu. Karena dia tidak punya kepentingan, bukan kuasa hukum, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan. Karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya tidak mendalami Sylvester bagaimana dan kenapa, saya tetap mengacu kepada undang-undang. Jadi hari ini Sylvester tidak muncul itu karena hukum sosial ya. Ada banyak tekanan-tekanan sosial yang dilakukan melalui provokasi-provokasi yang disuarakan oleh mungkin Ahmad Ujinudin kawan-kawan kan gitu. Mungkin ya macam seperti itu. Jadi sehingga orang itu terpancing sehingga akhirnya Sylvester terancam. Bahkan dicebarkan namanya gitu loh. Artinya di sini kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Ujinudin CS ini itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau. Artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Ujinudin dan Pak Profesor. Anda minta Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Sementara Pak Yusuf Kala nggak minta. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya aja nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir legal standingnya mana bos? Anda minta surat kuasa sampai Yusuf Kala baru teriak. Tadi ya soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh. Yusuf Kala aja nggak kenal kamu gimana? Oke, nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang
Bang Hazinudin, ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah di putusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, kewenangan kamu apa? itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Oke. Daluarsa itu ada Bukan dua. pengacara minta surat kuasa sama sultan. Daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirujuk pasal 78. Sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Oke. Kan jelas. Saya khawatirnya Silverster itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Oke. Bang, ini udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Jadi Profesor? deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas itu. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau jaksa agung namanya Legal deponering. standing itu apa sih? Legal standing apa? Asas itu. Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Lo legal standing Sedikit aja gitu artinya. Artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti gitu. Bukan, makanya gue ngomong, makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan. Jadi yang pertama begini ya. Jadi kita harus paham legal standing itu apa sih, biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya. Dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut. Sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kalla. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Silvester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi. Ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih. Panglima hukum beliau bintangnya 5. Panglima hukum aja. Panglima hukum Bentar lagi jadi bintang 7 ini biar 16. Yang disampaikan oleh Firdaus itu. Jelas putusan bicara legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Silvester ini kepada Ahmad Kojinuddin karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla, tapi Ahmad Kojinuddin dan kawan-kawan sampai demo ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya. Wajar toh ya. Oke. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Jadi ini beliau ini dari bintangnya. Gue tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Jangan sampai kita perang lagi nih. Bukan Firdaus. Masih temen Maksud gua. gua ya. Bicara berwarga negara kan. Ini pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Kojinuddin karena Kojinuddin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas deponering? Sulit sekali Jadi ya. deponering itu relevansinya ada itu dua bukan orang di yang dalam sulit untuk bukan dalam diyakinkan dan putusan, dipahamkan tentang tapi hukum. itu dalam Pertama, penuntutan. orang Itu yang adalah mampu kita. Makanya Yang harus kedua dibuktikan gitu sahabat loh. Silvester Matutina. Jadi Diandra ya, jadi kita harus pahami juga, jangan juga kita menjelaskan sesuatu tapi menyesatkan publik. Ini yang tidak tepat dan ini tidak bagus juga. Dan Apalagi itu daluarsa yang hari ini diulang-ulang itu menyesatkan publik karena belum daluarsa gitu loh. Teman sampean sendiri menjelaskan di dalam pasal 84 ayat 3-nya. Kalau ini daluarsa, nggak akan Jaksa Agung itu perintahkan eksekusi. Ini penyesatan bolak-balik daluarsa, dalu sana, dalu sini, dalu situ. Ini tidak mengerti arti legal standing tadi gitu loh. Sehingga saya jawab pengertian legal standing yang dimaksud oleh Firdaus Oibowo seperti itu tadi. Makanya Diandra kalau melihat peristiwa Juru tafsir kejaksaan sekarang juru tafsir yang ribut itu Anda ini bukan juru tafsir, sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada, biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap orang berhak sibuk demi hukum di negara kita. Kalau yang lain gak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan Anda juga sibuk membela Silvester, ya biarkan saja. Gak ada masalah bagi kami. Gak ada masalah. Anda menjadi sahabat Silvester gak ada masalah. Menjadi pembela Silvester gak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan konstitusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara di Republik ini. Oke. Dan Silvester sangat vokal sekali dalam membela Jokowi. Gitu aja intinya. Oke. Soalnya di situ. Dan itu yang membuat dia tidak dieksekusi sampai hari ini. Oke. Problemnya adalah Terakhir. Jokowi. Itulah yang terakhir. Bang Daus sebagai closing statement. Terakhir. Silakan. Jadi begini ya, untuk memberitahu mereka ini udah bebel ya, udah susah. Jadi perlu baca Yasin 2 hari 2 malam baru masuk dalam Bisa pikiran mereka. agak paham sedikit aja mohon. Enggak perlu nggak bisa ya, sudah. sama sampean, enggak perlu. Jadi gini, ya. Jadi sebenarnya Silvester Matutina itu hari ini tidak ditahan karena undang-undang yang melarang Silvester ditahan. Ada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan paksakan jaksa harus menangkap Silvester. Apa dasar hukumnya? Sementara jaksa yang tidak melaksanakan proses penahanan pada Silvester itu
termaktub Oke. juga di dalam pelanggaran kode etik kejaksaan. Ada di dalam peraturan jaksa Perja. Jadi artinya Oke. di sini jangan maksakan tangkap. Emangnya ini ayam liar apa ditangkap? Oke. Gitu loh. Ini pejabat loh. Ini pejabat negara. Oke. Gimana? Oke. Saya sih nggak masuk kepada di mana Sylvester berada, tapi saya berbicara hari ini selaku praktisi hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Sylvester hari ini. Nah, kita ketahui Mbak Diandra bahwasanya Sylvester ini kan telah dijatuhi pidana dengan vonis 311 KUH pidana, ya. Dan dahulunya itu dakwaan jaksa penuntut umum itu terkait dengan 310 dan 311 terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, saya melihat dalam putusan tersebut juga terdapat putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Sylvester. Karena saya lihat dari syarat formil saja itu sudah menyalahi prosedur yang ada. Baik. Ya, di mana kita lihat ini kan konteks persoalan dalam kasus Sylvester ini adalah pencemaran nama baik. Baik. Ya, fitnah katanya terhadap Pak Yusuf Kalla. Berarti kan yang menjadi korban di sini adalah Yusuf Kalla. Oke. Nah, padahal kita ketahui dalam putusan tersebut ya dan dalam perkara tersebut pelapornya bukan Yusuf Kalla, Tapi keluarganya. keluarganya. Ya. Ini adalah delik aduan, Mbak Diandra. Oke. Ya, seharusnya pelapornya itu adalah korban langsung. Oke. Korban langsung siapa ya? Pak Yusuf Kallanya. Oke. Gak bisa, ya orang lain contohnya nih. Firdaus Oibowo pemilik uranium katanya kan gitu, fitnah dicemarkan, terus yang melapor itu Tetangganya. nanti tetangganya kan gitu, terus yang dihina dia, itu kan nggak matching gitu loh. Artinya yang bersangkutan langsung. Yes, karena apa? Karena itu merupakan delik aduan absolut, ya, di mana kasus pencemaran nama baik, fitnah, ya, itu masuk dalam kategori siapa yang dirugikan. Oke. Masa Oke. orang yang tidak dirugikan melapor, terus yang dirugikan itu tidak melapor. Oke. Nah, saya melihat ini adalah ketidakadilan juga dalam putusan tersebut, sehingga wajar saja Baik, Sylvester baik, untuk Bang melakukan Fitra. perlawanan gitu. Bang Hosinuddin, minta tanggapan ini kan tadi dibilangnya ini merupakan delik aduan absolut. Mesti Yusuf Kallanya sendiri yang melaporkan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua argumen tadi tidak relevan dan tidak penting lagi untuk dibahas. Karena ini kan sudah putusan. Enggak, yang mana tidak relevan dan tidak penting. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini. Gitu loh. Baik, Ya, Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. interupsi seperti Oke, itu. moderator, Justru apakah saya seharusnya diberi Anda itu kesempatan jangan untuk menyampaikan? merendahkan statement orang lain. Kalau saya diberi Kalau Anda kesempatan maka beropini, saya akan silakan Anda lanjutkan. beropini, Kalau tidak tapi saya tunggu Anda dulu. jangan Karena dia tidak punya kepentingan, bukan kuasa hukum, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya lanjutkan. Harap tenang Bang Fitra, kita Kalau beri proses itu kesempatan masih di terlebih dahulu. penyidikan, putusan tingkat pertama, oke lah, masih relevan untuk kita pertimbangkan. Tapi juga tidak kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan itu. Ini sudah putusan, sudah inkrah 2019. Bahkan judul ini sebenarnya kurang lengkap. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Mungkin begitu lebih tepatnya. Jadi begini, konstruksi hukumnya. Konstruksi hukumnya adalah bahwa saat Joko Widodo menuduh kami ada orang besar itu tidak terbukti. Dan ketika Sylvester Matutina sampai hari ini sudah sejak 2019 tidak dieksekusi, itu mengindikasikan kuat ada orang besar yang kemudian bisa membuat Kejaksaan Agung menjadi lemah tidak berdaya. Saya masih bisa memberikan permakluman kepada Jaksa Agung kalau kondisinya seperti korban yang ada di Aceh yang mengangkat bendera putih. Karena itu berarti sudah overmark. Kondisi genting yang di luar kendali. Tapi hari ini Jaksa Agung, institusi kejaksaan masih sehat, tidak ada bencana, tidak ada serangan Amerika ke negara kita yang membuat Jaksa Agung harus fokus menyelamatkan kepala negara dan tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kemarin pernyataan dari kejaksaan itu sangat menyedihkan. Itu kan pernyataan yang kalah. Kenapa baru hari ini dibentuk tim untuk membantu? Kenapa tidak sebelumnya? Ini kronologisnya ya, 31 Juli 2025 yang lalu kami yang bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kenapa? Dasarnya adalah saudara Sylvester Matutina dalam berbagai perdebatan tentang ijazah palsu selalu menyerang klien kami akan masuk penjara. Ternyata dia sudah dieksekusi, sudah diputus inkrah tapi belum dieksekusi. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada negara kita, apakah yang oleh Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dinyatakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah tanda berakhirnya era kolonial. Tapi ternyata hari ini
kolonialisme dalam pengertian tidak ada kesetaraan ya warga negara di hadapan hukum itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Apa sih hebatnya Sylvester Matutina? Kenapa seorang Yusuf Kala yang dia menjadi wakil presiden pun dicemarkan oleh saudara Sylvester Matutina sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengeksekusi seorang sebiji Sylvester Matutina. Oke, Bang Khozinuddin, terima kasih. Boleh, silakan Pak. Jadi begini, terima kasih Mbak. Kalau kita dengerin omongan Ahmad Khozinuddin ini kan udah kayak air mancur gitu. Jadi nggak ada ujung pangkalnya itu. Kalau saya orang hukum ini berdasarkan undang-undang, pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP. Jadi di dalam pasal 193 KUHP, seorang hakim itu bisa saja tidak menahan seorang terpidana apabila analisa-analisa yuridis yang dia dapati di dalam fakta persidangan itu membuat keyakinan dia kurang penuh. Sehingga ya saya bilang tadi, ketika pelapornya bukan Pak Yusuf Kala, sehingga hakim itu menjadi ragu. Di pasal 193 ditambah lagi pasal 84 KUHP yang membuat masa kadaluarsa perkara tersebut. Kalau seandainya pada saat itu Sylvester Matutina tidak ditahan oleh kejaksaan melalui putusan pengadilan, itu bukan kesalahan Sylvester Matutina. Tetapi yang melanggar kode etik itu adalah jaksa penuntut umum. Yang dicari itu jaksa penuntut umum pada saat itu, bukan Sylvester Matutinanya. Sylvester Matutinanya oleh undang-undang dianggap telah menjalankan hukuman karena kelalaian daripada maladministrasi yang dilakukan oleh seorang jaksa. Jadi artinya di sini kita nggak usah Sylvester Matutina ini konstruksi hukumnya kita harus tahu. Ada KUHP, ada KUHP. Jadi kalau asal ngerocos-rocos ini kita kayak vokalis tahu bulat, Mbak. Jadi Ahmad Khozinuddin kayak vokalis tahu bulat. Kita langsung. Jadi kalau berbicara itu nggak pakai pasal gitu loh. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka